tarikus sholah. Apa tarikus sholah? Orang Islam, umat Rasulullah bersolawat juga, bahkan dia kemudian haji juga, umroh juga, sedekah juga, zakat juga, tapi tarikus sholah, dia pernah dan berani meninggalkan sholat. Kalau seperti ini, apa ancamannya? Masalakakum fi saqar. Begitu kata Allah. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Lalu orang itu bertanya, yang dalam neraka itu, qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, kami nyampe di sini nih, kejebur di sini gara-gara apa? Dulu kami nggak sholat ya Allah. Maka oleh karena itu, bagi umat Rasulullah tidak ada kata lain kecuali wajib sholat, terutama yang udah dewasa. Tarikus sholat, meninggalkan sholat. Na'udzubillah wal ya'udzubillah min dzalik. Baik, yang pertama coba kita lihat di sini. Ini ada hadis Nabi, ya. Berarti kalau Nabi yang mengatakan, kita mesti beriman. Beriman bermakna kita harus yakin, nggak boleh ragu, Bu. Kalau ragu bermasalah. Apa kata Rasulullah? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun, ditegakkan atas 5 perkara. Ya, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Hingga akhirnya yakni diperbuat atas Islam itu 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Ini yang udah kita bahas tuh di pekan lalu. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak lupa apa makna daripada syahadat yang kita ucapkan setiap hari tuh, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah kita paparkan sedikit, walaupun tentu masih kurang banyak. Tapi karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan itu sudah bisa kita pahami penjelasan-penjelasannya. Dan untuk lebih rinci, bisa dicari-cari lagi di tempat majelis yang lain. Jadi yang pertama, rukun Islam itu mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sembahyang 5 waktu pada sehari semalam. Sembahyang 5 waktu pada sehari semalam. Ketiga, memberi zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Kelimanya baru naik haji ke Baitul Haram. Artinya, lewat sabda Nabi kita ini, kalau ada di antara umatnya yang kagak ngerjain satu pun, berarti dia sama dengan merubuhkan tiang Islam. Jadi nggak boleh dipilih-pilih. 5-5-nya kudu dikerjain. Inilah nasihat buat kita di pagi hari ini. Sebab mengingat hari ini tidak sedikit di antara umat Rasulullah terhadap 5 perkara ini, 5 rukun ini, banyak yang tidak peduli. Kalau mengucap 2 kalimat syahadat, udah kita ucapin, udah kita jelasin maknanya, tinggal kita mengerjakannya. Sekarang yang kedua dan ketiga, coba ibu perhatikan. Yang kedua dan ketiga rukun Islam itu sembahyang 5 waktu pada sehari semalam, dan yang ketiganya memberi zakat. Saya ingin menyampaikan 2 poin ini. Kenapa? Karena ada dalam satu kitab berjudul Al-Fawaidul Mukhtar, dikarang oleh ulama besar yang bernama Syekh Ali Baharun. Apa kata beliau? Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan ada 2 perintah Allah secara bergandengan, yang kalau kedua-duanya itu tidak dilaksanakan sekaligus, atau kalau kita jalankan satu meninggalkan satu yang lainnya, maka dua-duanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Itu satu paket. Dirikan sholat, tunaikan zakat, nggak bisa dipisah-pisah. Maka kata beliau, kalau ada orang sholat terus nggak pernah tinggal sholatnya, tapi sama zakat nggak peduli, nggak ditunaikan, nggak diberikan,
maka sholatnya tidak diterima. Yang kedua, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ini juga satu paket. Taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasulullah. Kalau ada orang cuman perintah Al-Quran doang, hadis nggak dikerjain, tidak diterima. Atau sebaliknya, perintah Nabi aja yang dikerjain, Al-Quran nggak diopenin, nggak diterima. Yang ketiga, paket yang ketiga yang tidak boleh terpisah, ani'budullaha anishkurli wali walidaika. Jadi menyembah Allah, bersyukur kepada Allah, juga wajib bersyukur kepada kedua orang tua. Tapi yang kita bahas yang pertama tadi, aqimus sholah wa atuz zakah. Bahasanya Ibu, kalau dalam Al-Quran kalau kita perhatikan kalimatnya begini, aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimu itu artinya bukan mengerjakan Bu sebenarnya, tetapi aqimu itu artinya adalah mendirikan, menegakkan, ya. Berarti kalau kita menegakkan, bagaimana yang kita pahami? Harus sholat itu kita tegakkan. Kalau tidak ditegakkan, maka tadi sama dengan merobohkan tiang Islam. Kan ada hadis yang populer dia, as-sholatu imadud din. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamat din. Siapa yang mendirikan sholat, sungguh dia telah mendirikan agama. Tetapi siapa yang meninggalkan sholat, maka faqad khadamat din, sungguh dia telah merubuhkan tiang agama. Inilah dosa yang paling besar daripada umat Rasulullah, mereka-mereka yang berani meninggalkan sholat. Jadi oleh karena itu, sholat ini juga nanti kita paham adalah salah satu amal ibadah yang paling pertama dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat, sebelum ditanya hal yang lain, yang pertama sekali diperiksa adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, sholatnya sempurna, insya Allah amalan-amalan yang lain pun sempurna. Tuh, jadi menjadi alat ukur ini sholat ini, Mak. Ya. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Terus siapa lagi? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka-mereka yang dalam salatnya khusyuk. Ini yang menjadi syarat, Bu. Makanya tadi saya sampaikan, bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi mendirikan. Kalau mengerjakan sih, dari anak kelas 1 TK juga bisa mengerjakan sholat. Emang apa bedanya? Kalau mengerjakan belum tentu khusyuk. Betul ya Bu ya? Nah ini yang diperintah Allah adalah mendirikan sholat. Kudu khusyuk. Makanya kalau kita lihat, ya, dalam hal ini orang Islam paling tidak ada 5 golongan terhadap sholat ini. Yang pertama, ini mudah-mudahan kita nanti bisa memilih dah di bangku mana kita duduk, ya. Yang pertama, orang Islam itu terhadap sholat namanya tarikus sholah. Apa tarikus sholah? Orang Islam, umat Rasulullah, bersolawat juga. Bahkan dia kemudian haji juga, umroh juga, sedekah juga, zakat juga. Tapi tarikus sholah, dia pernah dan berani meninggalkan sholat. Kalau seperti ini, apa ancamannya? Masalakakum fi saqar. Begitu kata Allah. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Lalu orang itu bertanya, yang dalam neraka itu, qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, kami nyampe di sini nih, kejebur di sini gara-gara apa? Dulu kami nggak sholat, ya Allah. Maka oleh karena itu, bagi umat Rasulullah tidak ada kata lain kecuali wajib sholat, terutama yang udah dewasa. Tarikus sholat, meninggalkan sholat. Na'udzubillah wal yauzubillah min dzalik. Golongan yang kedua, ada juga umat Rasulullah itu namanya takhirus sholat. Apa itu takhirus sholat? Mengakhir-akhirkan sholat. Sholat zuhur udah tahu jam 12 lewat atau jam 12 kurang 10, udah beduk di At-Taqwa. Si ibu dengar namanya tinggal di RT 1. Tuk 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 ajan.
Udah jam 12 kurang 10 lewat lagi, ngobrol lagi, enak ngobrol ya. Ngobrol apaan tuh yang diobrolin, kan ibu-ibu mah begitu kan, 1 meter jadi sekilo itu yang diobrolin ya. Tuh, ngobrol di warung Poati, Masya Allah. Jam 12, wah ini udah lewat nih. Terus jam 1 masuk ke rumah, mandi dulu. Habis mandi, nyuci piring. Habis nyuci piring, beres-beres, nyapu, ngelipat, setrika. Ngeliat jam, masih jam 2 ini. Terus saja, ya. Nggak lama kemudian datang lagi tamu. Dok, assalamualaikum. Ngobrol baik lagi. Keluarin lagi makanan. Udah jam setengah 3. Mepet sampai jam 3. Sekarang asar jam 3 kurang lewat 15. Ntar dia sholat zuhur jam 3 lewat 10. Ada yang begitu ibu? Ada, bukan di sini, bukan di sini. Di sini mah enggak, di sini mah ya. Nah, lebih parah lagi di sini. Insya Allah kalau udah taklim enggak ya, mudah-mudahan ya. Tinggal 5 menit lagi baru dia mau sholat. La haula wala quwata illa billah. Udah, itu apa yang terjadi kalau udah 5 menit lagi mau sholat? Buru-buru, astagfirullahaladzim. Masuk ke kamar mandi, uduknya udah asal-asalan. Ya, bahkan saking buru-burunya takbir langsung Allahu Akbar. Udah jalan 1 rakaat, pas kedua rakaat baru sadar, lah gua nggak pakai mukena ini. Astagfirullahaladzim. Husuk banget itu ya, husuk banget itu. Udah rakaat kedua baru sadar nggak pakai mukena, cuman pakai kerudung doang dia. Lah sama anaknya, ibu gimana katanya, diketawain. Untung nggak disuting tuh ya. Itu makanya nggak boleh mengakhirkan sholat, karena dampaknya ya, akibatnya nanti tidak akan kita bisa khusyuk dalam sholat ibu. Kalau buru-buru mah ya nggak bisa khusyuk sholat buru-buru. Yang ketiga, ini nanti kita pilih dah tuh di mana kita ya. Yang ketiga namanya takhtirus sholat. Apa itu? Tadi kan meninggalkan sholat. Yang kedua ada orang umat Rasulullah meninggalkan sholat. Yang kedua mengakhirkan sholat. Yang ketiga takhtirus sholat, memilih-milih sholat. Ada yang begitu. Maksudnya bagaimana? Dipilih-pilih sama dia sholat itu. Dia sepanjang hidupnya sholat cuma sholat maghrib doang. Maghrib doang. Ada nggak kira-kira yang kena ini ya? Ada lagi dia sholat zuhur doang. Pokoknya dipilih-pilih baik sama dia tuh ya. Udah kayak berada di rumah makan Padang tuh. Doyan rendang diambil ya. Nggak doyan jengkol tinggali. Subuh berat emang bangunnya subuh. Tapi kan tadi kita udah dikasih tahu tuh 5 kali dalam sehari semalam. Jadi nggak boleh milih-milih bunda-bunda yang soleh. Meskipun kita dalam keadaan apapun, yang namanya sholat tetap wajib kerjakan 5 kali, bukan 2 kali. Ini kalau ada yang ngerjain 2 kali doang, belum sah, belum tertunaikan kewajibannya. Karena tadi 1 paket. Kalau dia dalam sehari semalam cuma sholat 2 kali, belum ada hitung-hitungannya. Kalau sudah 5 baru, ya. Bahkan ada itu. Ya ini biasanya sih bukan ibu-ibu ini Maya, biasanya nih bapak-bapak ini. Cuma bapak-bapaknya kan nggak ada, makanya saya berani ngomongnya ya. Bapak-bapak biasanya ada dia sholatnya PSMS. Apa itu? Persatuan Sholat Maghrib Saja. Itu. Ada lagi PSDS. Apa itu? Persatuan Sholat 2 kali setahun. Idul Fitri sama Idul Adha. Udah itu baik dah. Adapun yang lainnya dia sabodeting. Ya, sibuk ngurusin dunia. Sholat berapa lama sih sholat? Ya, paling lama 10 menit deh tuh udah khusyuk banget tuh, udah berikut zikir-zikirnya. Ya. Jadi jangan dipilih-pilih ya. Kalau dipilih-pilih berbahaya masalahnya. Ya, tadi kan udah disampaikan tuh tadi di ujungnya tuh. Maka orang-orang yang disebutkan tadi tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Tuh tantangannya bukan main-main. Ya, itu yang ketiga, takhtirus sholat. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah daripada memilih-milih sholat. Pokoknya subuh bangun sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Maghrib sama isya jangan dijeda dan nih. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan sholat isya itu bagus juga diakhirkan. Cuman takutnya kita kebablasan.
Kan kadang-kadang mah ibu-ibu yang muda-muda sih biasanya. Kadang-kadang gara-gara sinetron kan tanggung tuh habis maghrib. Ditungguin sampai kelar. Ya, kelar-kelar jam 8 jam 9, rebahan-rebahan, akhirnya malas deh tuh. Ketiduran. Bangun-bangun udah subuh. Nauzubillah wal yauzubillah. Yang keempat, nah ini harusnya di sini Bu, minimal di sini. Apa itu? As-sholatu fi waqtiha. Salat tepat waktunya. Ini yang terbaik, walaupun nanti ada satu lagi yang terbaik. Tapi salat tepat pada waktunya, inilah salah satu bentuk bagaimana di hati seorang hamba itu hanya ada Allah. Ya, begitu dengar beduk, udah nggak pakai cerita dah. Mau seperlu apa juga, mau ngapain juga, tinggalin baik, langsung sholat. Dan orang-orang yang sholat tepat waktu itu pahalanya beda dengan yang tadi tuh, yang 3 di belakang. Yang 2, satu kan gak sholat, yang satu lagi itu ujung-ujungnya doang tuh ya, ujung-ujungnya doang. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Milih-milih. Nah yang keempat ini sholat tepat pada waktunya, beda pahalanya Bu, beda pahalanya. Meskipun ibu sholatnya di rumah, ya memang perempuan abdolnya itu di rumah, ya. Apalagi perempuannya masih muda. Kalau ibu-ibu yang sudah tua, ulama berbeda pendapat, nggak apa-apa. Karena ujur daripada perempuan sholat ke masjid itu adalah dikhawatirkan ada fitnah. Jadi kalau memang dipastikan kita bisa memastikan kita pergi ke masjid tidak menimbulkan fitnah, maka boleh deh tuh ya. Fitnah itu apa sih? Kan kalau perempuan itu emang di Al-Quran begitu. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin. Tuh, perempuan itu Allah takdirkan sebagai fitnah, maksudnya ujian bagi laki-laki. Kalau dia cantik ya tentu jadi fitnah. Si abang-abang yang mau ke masjid ketemu dengan si neng yang mau ke masjid, ya terganggu dia sholatnya. Ya, tuh makanya ada tuh ajarannya yang pakai apa tuh? Yang pakai cadar itu sebagian ulama mengatakan tuh sunnah kalau orangnya cakap. Kenapa? Takut fitnah. Cuman kalau nggak cakep sih ya nggak usah pakai cadar kali ya. Apaan yang mau ditutupin ya? Tuh dibuka juga orang biasa-biasa baik begitu ya. Nah ini banyak orang salah paham juga nih ya. Tuh tapi nggak apa-apa. Namanya berbeda pendapat itu sah-sah saja. Sholat tepat pada waktunya. Kemudian yang paling tinggi nih, yang paling tinggi apa namanya? Ini kalau di bangku pesawat ini mah kelas bisnis, di depan nih duduknya nih mah, ya. Kursinya beda, empuk, AC-nya juga beda, perlengkapannya juga beda, ada makanan, dilayanin bagus-bagus. Apa ini? Sauqus sholah. Apa itu? Rindu kepada sholat. Barusan aja sholat zuhur jam 12 rapi lewat 5. Begitu si ibu rapi jam 12 lewat 5, di dalam hati kayak pengen baik gitu, mau sholat asar ya Bu ya, kok lama banget ini asar, baru jam 1. Rindu Bu, rindu berbicara dengan Allah. Kan kita lagi sholat berbicara dengan Allah Bu. Nah ini satu tips yang kami beritahu kepada bunda-bunda yang soleha. Salah satu resep kalau kita ingin sholatnya khusyuk, begitu lagi mau sholat, ingat, pastikan di dalam hati kita, ya Allah, aku sedang berbicara denganmu. Begitu. Itu salah satu tips sangat membantu kita. Nah kalau kita sadar kita sedang berbicara dengan Allah, mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita khusyuk. Cuman kadang-kadang kita memang ya agak-agak aneh juga. Kenapa? Giliran sama Allah nih, udah kita ingetin, iya saya lagi berbicara sama Allah, tapi tetap aja begitu sholat takbiratul ihram mikirin kemana-mana. Tapi giliran sama manusia nih, ya sama manusia nih, mohon maaf nih. Contoh dah ya, kemarin tuh ke Bojonggede ada datang bupati tuh. Ya, ada ya? Iya Pak Yati ya? Iya benar. Gimana persiapan kita tuh? Iya ya itu. Bersih-bersih, ya Pak Yati dagang katanya. Bersih-bersih, terus apa lagi tuh? Siap-siap ya? Siap-siap. Berharap juga nggak? Berharap nggak? Berharap bisa berfoto. Lebih berharap lagi bisa ngobrol. Kalau seandainya waktu itu ada kesempatan ngobrol sama bupati, itu rasa-rasanya dipanggil suami 10 kali nggak didengerin itu, ya. Lagi ngobrol sama bupati. Begitulah kita Bu harusnya Bu. Itu ibaratnya begitu. Contohnya nih mah, ya.
Lah kita ngobrol sama bupati aja khusyuknya minta ampun, masa iya ngobrol sama yang punya bupati kita gak khusyuk? Kan bupati itu Allah yang punya ya. Nah, tidak ada lagi yang paling tinggi di dunia ini kecuali Allah. Allah yang mengatur segala-galanya. Kalau kita adukan ke Allah semua lewat sholat itu luar biasa. Nah, yang pertama itu cara khusyuk. Yang kedua tadi, orang kalau sudah rindu dengan sholat berarti dia minimal 5 menit sebelum azan udah siap-siap. Udah pakai wudu, udah pakai mukena. Kemudian tips yang kedua supaya kita sholat khusyuk itu memang harus ngerti arti yang kita baca tuh. Kalau kita ngerti biasanya khusyuk. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, terus sampai terakhir. Ngerti kita artinya, itu sangat membantu kita khusyuk. Kalau yang ketiga nih, meskipun kita nggak tahu artinya, ya, yang ketiga minimal tuh bayangin huruf-huruf ayat-ayat yang kita baca, itu juga membantu kita khusyuk. Jadi supaya pikiran nggak kemana-mana. Contoh kita baca ayat, Qul a'udzu birabbin nas, kan kebayang tuh ayatnya kan? Qul a'udzu, nah, itu ke situ fokusnya, ya, fokus terus ke situ. Nah, inilah daripada yang paling tinggi, ini yang paling kita ikhtiarkan datu ya, supaya kita menjadi orang yang sauqus sholah, rindu kepada sholat. Nah, orang-orang yang istiqomah pada level yang pertama ini biasanya Allah berikan hadiah. Hadiah itu bukan uang, bukan mobil, bukan rumah, tapi hadiah yang lebih besar daripada itu. Apa itu? As-sakinah, ketenangan di dalam hati. Makanya kalau kita nih habis sholat, rasanya Pak Ustadz kayaknya sedih, tenang. Tapi sedih, ibu, bukan karena nggak ada duit. Enggak Pak Ustadz, duit saya malah lagi banyak. Ya, duit lagi banyak, urusan lagi beres, anak-anak lagi beres, tapi kok bawahnya sedih gitu. Itu diantara tanda-tanda kita diduain oleh malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita sholat khusyuk tuh. Jadi jangan sampai kita sholat itu, sholat zuhur 4 rakaat, kelewat 5 rakaat. Ada yang begitu banyak. Ada lagi biasanya itu, ini saya udah tasahud awal apa belum ya? Ya, udah tasawuf awal apa belum gitu ya, saking khusyuknya tuh, mikirin kemana-mana tuh. Bener Pak Yati katanya, bener, ngaku sendiri. Ya alhamdulillah dah kalau ngaku mah ya. Nah ya, itu tadi beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan kalau kita mau mendapatkan khusyuknya sholat. Makanya kalau kita kembalikan kepada sejarah sholat, ibu-ibu masih ingat ya, ketika Nabi kita tercinta ingin melakukan perjalanan yang sangat jauh, itu kan sebelum Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, kan ada peristiwa itu. Yang pertama, wafatnya paman beliau. Yang kedua, wafatnya istri tercinta. Itu goncangannya luar biasa. Paling sedih. Makanya di tahun itu dikatakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Yang ketiga, umat Islam, Rasulullah dan umat Islam itu di embargo, apa kalau bahasa kita mah, dimonopoli oleh orang-orang kafir Quraisy seluruh makanan-makanan pokok. Jadi Nabi dengan umatnya susah nyari makanan pokok. Tiga-tiganya ini adalah simbol dunia. Maka dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, sekarang ini kalau kita ingin khusyuk sholat, maka mesti meninggalkan 3 dunia ini. Jadi sebelum uduk udah dilepaskan ini. Jangan lagi ingat anak, jangan lagi ingat kerjaan, jangan lagi ingat yang lain-lain. Begitu kita ke tempat uduk, kesadaran kita ingin berkomunikasi dengan Allah. Jadi 3-tiganya harus ditinggalin. Supaya apa? Supaya kan dalam hadis Nabi yang lain Rasulullah menyampaikan as-salatu mi'rajul mu'minin. Itu salah satu ciri. Apa itu? Salatnya orang beriman itu seperti dia sedang melakukan perjalanan apa yang dilakukan Rasulullah di masa lalu, Isra dan Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Makanya salat itu ada yang 2, ada yang 3 rakaat, betul Bu? Ada yang 4. Ibu-ibu pernah nanya nggak, kenapa ada 2, kenapa ada 3, kenapa ada 4? Emang kalau 4 semua kenapa emang? Ada yang bertanya begitu? Belum. Itu dijawab di dalam Al-Quran surah Fatir. Ya, apa jawabannya? Ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba. Tuh.
Jadi as-salatu mi'rajul mu'minin, orang beriman kalau dia tadi di level yang pertama, syauqus shalah, seakan-akan dia terbang ke hadirat Allah, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya surah Fatir tadi itu ternyata malaikat-malaikatnya Allah sayapnya nggak ada yang sama, Bu. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, sama dengan sholat kita. Itulah makna filosofi rokaat-rokaat sholat itu. Maka rokaat sholat itu adalah sayap kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ibadah yang paling utama kecuali sholat. Di sholat itu kita ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala, tumpahkan apa yang menjadi keinginan kita, curhat sama Allah, jangan sama manusia. Ini kadang-kadang kita kan kebolak-balik ya Bu ya. Giliran ketemu sama teman segalanya dicurhatin, mulai dari urusan dapur, urusan sendok, sampai urusan suami. Kalau urusan sendok baik sih nggak apa-apa insya Allah. Cuman kalau urusan suami nih, hati-hati ya, hati-hati. Makanya orang beriman itu sering saya sampaikan, itu curhatnya cuma satu. Orang beriman itu kalau di sesama seperti kita ini nih, kelihatan cerah aja mukanya, gembira, seakan-akan dia nggak punya masalah. Kau Pak Yati nih, coba lihat, senang aja bawaannya. Saya selama di sini nggak pernah ngeliat Pak Yati murung, beneran? Lah benar-benar ini mah. Nggak pernah murung, nggak tahu kalau di rumah kan. Begitu nyampe di kamar dikunci nangis. Tapi bagus begitu, memang begitu. Apalagi ntar nangisnya jam 2, setengah 3 malam. Lagi tahajud nangis dah tuh sama Allah. Ya Allah ya Rob, anakku ya Rob, jadikan anak yang soleh. Ya Allah ya Rob, suamiku ya Allah, pilitnya beditnya minta ampun ya Rob. Ngadu sama Allah. Jangan ngadu sama tetangga. Kalau ngadu sama tetangga, kadang-kadang nih Bu, mohon maaf nih, ini saya kasih tahu rahasia nih. Kita ngobrol sama manusia, kesannya emang direspon sama dia tuh, ya. Oh, ya sabar ya Po ya, sabar ya. Padahal dalam hatinya, rasain lu katanya. Dalam hatinya. Kalau sama Allah nggak ada begitu. Semakin kita teriak, semakin kita nangis, Allah semakin senang. Dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Ini kan kita kadang-kadang kebolak-balik. Makanya makna syahadat yang udah kita jelasin di minggu yang lalu itu salah satunya kaitannya ke situ. Tidak ada pengaduan orang beriman kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis Bu, ambil wudu, sholat, habis sholat ngadu sama Allah. Itu nikmat sekali. Jadi itu ya Bu ya. Nah, maka oleh karena itu sholat kita mesti punya sayap. Makanya orang tadi kalau dia sedekah sebanyak apapun, ya, zakat sebanyak apapun, infak sebanyak apapun, tapi nggak sholat, ya, itu nggak bisa dibawa ke langit karena nggak ada sayapnya. Makanya kudu sholat. Sholat itulah yang menjadi penentu. Sholat ini harus kita perhatikan betul Bu, benar. Karena ini amal yang memang betul-betul diistimewakan. Dan ini memang butuh perhatian kita. Kalau zakat kan udah tinggal bawa aja, tinggal hitung kan. Setahun misalnya 2 syaratnya kalau zakat wajib, haul sama nisab. Haul itu waktu yang cukup selama setahun. Misalnya Poyati Ramadan kemarin ada 200 juta di rumah, benar ya? 200 juta tuh, 200 juta terus diputarin, akhirnya berputar terus sampai Ramadan besok masih ada 200 juta tuh, bahkan bisa lebih. Maka Ramadan besok Poyati hitung 100 juta itu zakatnya 2.500.000. Kalau 200 5 juta. Bagi dah tuh sama saya gitu ya. Terus yang kedua, haulnya, waktunya itu gampang, cuma 2 doang kita hitung mah ya. Tidak ribet kalau zakat mah ya. Walaupun memang ada juga sih yang ngakalin ya. Ngakal-ngakalin gimana? Dia hitung udah sampai 200 juta duitnya. Kayak Ustaz Yos misalnya kan duitnya banyak nih ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang misalnya dia ntar kalau saya 300 juta nih kali 2.500.000, 7,5. Waduh banyak amat ya. Dia kalin sama dia. Bagaimana ngakalinya? Sebelum Ramadan dia belanjain tuh kemas, belanjain beli mobil. Akhirnya nggak cukup lagi nisabnya. Itu namanya ngakalin. Allah tahu. Nah, tapi ala kulli hal, kalau zakat itu sedikit lebih sederhana. Tapi sholat beda. Persiapannya beda, ya, konsentrasinya beda, perhatian kita beda. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak boleh tinggal dalam keadaan apapun. Kita nggak mampu berdiri, apa? Sholat nggak mampu berdiri berarti sholat dengan duduk.
Duduk nggak bisa. Sholat nggak bisa duduk, berarti kita sholat dengan tidur. Tidur kita sholat nggak bisa tidur, berarti sholat dengan sampai mata tubuh mata. Beneran ini, nggak boleh tinggal pokoknya. Kita nggak bisa tiduran nih, telungkup, udah telentang dah, ya, telentang, miring. Pokoknya nggak boleh tinggal sholat. Sampai terakhir itu kata ulama, cuman kesadaran doang yang ada, cuman kedipan mata yang bisa dikedipkan, maka kedipan mata itu mesti sholat. Allahu Akbar, Sami Allah, mata doang itu. Terus kalau kedipan mata doang nggak bisa, ya baru udah disolatin, ya, baru disolatin. Itu segitunya. Lah kan sekarang orang banyak bu, sakit demam dikit aja udah nggak sholat, ya Allah. Apalagi kalau udah ada impus tuh, saya sering perhatikan tuh, saya sering besuk teman-teman ke rumah sakit. Begitu sampai di sana, itu nggak pernah sholat itu yang sakit. Alasannya apa? Susah uduknya. Lah, kalau susah uduk ditayamumin. Dan yang memang mengudukkan yang sakit itu ya saudara tuh yang nungguin. Bukan dia disuruh berdiri ke kamar mandi. Tapi ala kulil nggak boleh bu, kasihan kadang-kadang. Dia lagi sakit, lagi susah, lagi saat itu dia memohon kepada Allah, tapi nggak sholat, gimana cerita? Makanya saya sampaikan tuh, ya kalau kita menjenguk orang sakit, sampai tanya dulu udah sholat belum, ya sholatin. Bukan disolatin, maksudnya diuduin, baru suruh sholat. Kalau disolatin mah bahaya ya, ambulan yang datang. Nah, jadi ini adalah hal yang sangat perlu untuk kita pikirkan. Ada lagi orang mentang-mentang jalan-jalan, bukan jauh jalan-jalannya. Ada yang ziarah itu ya, ada namanya jamak kosor, ya. Pokoknya nggak boleh tinggal deh, ya. Ada sebagian cuma jalan-jalan ke Tanah Abang doang, belanja baju Ramadan, udah ditinggal sholat. Susah nyari musola Pak Ustadz, katanya. La haula wala quwata illa billah. Nah, orang-orang tadi bu ya, yang dimasuk neraka tadi, yang dijelaskan tadi, yang udah dibaca sama ibu kita, di situ jelas sekali ada memang orang bu yang masuk ke neraka itu. Inilah yang sering saya sampaikan, kita mah jangan terlalu berani. Maksudnya bagaimana? Umat Rasulullah ya bu ya, ini nih yang terakhir nih ya. Umat Rasulullah yang masuk surga itu tanpa dihisap jumlahnya sedikit. Yadkhulunal jannata sab'una alfa. Hanya 70.000 orang. Kira-kira masuk gak kita di situ? Zaman sudah berlalu 1400 tahun yang lalu. Terus sahabat Nabi ratusan ribu jumlahnya. Emang kita lebih hebat gitu dari sahabat Nabi? Iya, angan-angan sih cita-cita ya nggak apa-apa insya Allah gitu. Cuman kita berpikir secara logika. Masuk nggak kita masuk surga tanpa dihisap? Rasa-rasanya mau berat daya berat. Terus kalau begitu bagaimana? Berarti kita ini bakal mampir transit semua di neraka. Na'udzubillah wal a'udzubillah. Makanya kata Rasulullah memang ya, sebelum beliau wafat tuh masih ingat kan? Apa yang diingatkan sama beliau? Ummati, ummati. Udah ditawarkan, disampaikan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ruhmu sudah disambut, dipersiapkan bidadari berjejer untuk menyambut kedatangan ruhmu yang mulia. Allah pun sudah begitu bahagia menyambut kedatanganmu. Nabi mendengarkan omongan Jibril itu bukannya senang, mesem mukanya. Sampai Jibril bingung, ini Rasulullah kenapa sih benci apa sama saya? Ternyata bukan karena apa. Nabi ingin memastikan umatku bagaimana ya Jibril. Umatku, kita yang diingat bu sama Rasulullah. Masya Allah. Barulah datang wahyu berikutnya. Apa kata Jibril? Kamu dan umatmu meskipun umat akhir zaman, kata Allah, tidak boleh atau haram surga dimasuki oleh siapapun kecuali terlebih dahulu dimasuki olehmu dan umatmu. Jadi kita itu yang duluan bu, walaupun kita umat terakhir. Kita makan last edition ini Maya, edisi terakhir, tapi nanti di hari kiamat kita yang pertama masuk surga. Makanya celahnya, apa celahnya? Kesempatannya apa bu? Supaya kita tidak masuk neraka dan masuk surga. Kita semua mengharap rahmat Allah. Kalau Allah yang merahmati ya bisa aja. Tapi kalau lewat hitung-hitungan tadi berat, ya berat. Belum lagi dosa kita yang banyak. Dosa banyak, pahala sedikit.
Tapi apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan turunnya rahmat Allah lewat apa? Lewat sholat yang khusyuk. Bagaimana tadi? Dijaga waktunya ibu-ibu sekalian. Sepenting apapun ngobrolnya, tinggalin dulu sebentar, uduk sebentar, cuma 5 menit sholat dah. Mudah-mudahan dengan istiqomah seperti itu, dipandang, dilihat sama Allah, bahagian daripada wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti pas kita meninggal, maka Allah tetapkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan terbaik, mati dalam keadaan tidak punya dosa, mati dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dijelasin 2 lembar lagi, takutnya nanti pada tidur semua ya. Ini mudah-mudahan cukup dan ya. Cukup, udah banyak banget tuh yang mesti kita amalkan, karena ilmu itu adalah supaya kita amalnya sempurna. Kurang lebihnya Al-Fakir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ibunda-bunda yang soleha mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan, umur yang panjang, dan senantiasa taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.